Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Pradana NIM 230301564 dari kelas 5D mata mata kuliah Sistem Terdistribusi ingin mempresentasikan tugas individu terkait agreement protokol, distributed mutual exclusion dan distribute deadlock detection. Pertama-tama saya akan membahas tentang agreement protokol. Nah, agreement protokol itu latar belakangnya mengatasi masalah komunikasi yang aman di lingkungan Industrial Internet of Things atau IIoT. Dalam IIoT, banyak perangkat yang terdesentralisasi dan heterogen, perlu terbagi data kritis secara aman. Protokol yang ada saat ini gagal dalam mengontrol akses partisipan secara efektif. Nah, kemudian arsitekturnya atau implementasi dari agreement protokol itu adalah terdiri dari 5 entitas distribusi: inisiator, pembuat kunci, partisipan, perangkat IoT misalnya bisa CCTV atau monitor untuk menampilkan gambar yang terekam oleh CCTV, atau ini AC bisa dikontrol dari jarak jauh juga. Lalu selanjutnya authorization center, yaitu pemberi atribut. Caranya ini bisa mengatur, contohnya mengatur CCTV supaya disetel waktunya untuk menangkap gambar-gambar di malam hari dengan cahaya inframerah supaya bisa terlihat lebih jelas objeknya. Nah, kalau malam hari itu kan gelap. Nah, dengan adanya infrared ini bisa melihat objek apapun. Lalu cloud server menyimpan potongan kunci. Kalau ada kejadian-kejadian yang sangat penting gitu yang terekam oleh seperti CCTV, nah ini selain bisa disimpan di penyimpanan hardware perangkat misalnya laptop atau handphone, nah dengan adanya cloud ini bisa disimpan tanpa melalui penyimpanan dari perangkat yang kita miliki seperti yang saya sebelumnya sebut. Lalu ada blockchain, pencatat dan verifikator. Lalu kaitan dengan protokol persetujuan itu adalah implementasi langsung dari agreement protokol. Dalam konteks ini tujuannya persetujuan kunci Key Agreement. Seluruh partisipan dalam grup harus mencapai persetujuan atas satu kunci enkripsi sesi yang digunakan bersama. Blockchain dan smart contract bertindak sebagai fasilitator terdesentralisasi. Bertindak sebagai untuk menegakkan persetujuan, memastikan bahwa yang partisipan itu kayak perangkat-perangkat terverifikasi yang dapat tergabung dalam kesepakatan serta menjamin prosesnya otomatis dan anti ubah atau temper resistant. Selanjutnya kita ini bisa diterapkan ini melalui perbankan. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakangnya itu meneliti bagaimana teknologi blockchain dapat berevolusi sektor perbankan. Latar belakangnya itu masalahnya adalah inefisiensi, yaitu keterlambatan. Misalnya banyaknya data dari nasabah yang bingung mau disimpan gimana. Lalu biayanya tinggi dan kurang transparansi dalam proses perbankan tradisional seperti pemrosesan pinjaman, riwayat kredit, dan kebutuhan regulasi. Arsitekturnya itu, model yang dibahas adalah penerapan distributed ledger technology atau DLT. Perbankan dengan agreement protokol adalah implementasi implisit dari agreement protokol. Perbankan itu juga memerlukan blockchain. Fondasi dari blockchain itu sendiri adalah protokol persetujuan atau konsensus. Agar ledger terdistribusi ini berfungsi, semua role bank yang berpartisipasi harus setuju mencapai konsensus mengenai validitas, keaslian, dan urutan setiap transaksi.
sebelum dicatat secara permanen. Tanpa agreement protokol yang kuat, sistem penerbangan terdistribusi ini tidak akan aman, konsisten, atau terpercaya. Lalu untuk yang kedua itu ada distributed mutual exclusion. Latar belakangnya itu memecahkan masalah kemacetan tradisional di persimpangan lalu lintas. Pendekatan tradisional itu kayak lampu lalu lintas bersifat terpusat, kaku, dan tidak efisien. Distributed mutual exclusion mengusulkan sistem kontrol terdistribusi yang dimana kendaraan sebagai node saling berkoordinasi menggunakan komunikasi vehicle to vehicle. Arsitekturnya itu DMI dipandang sebagai sumber daya kritis atau critical section. Analoginya, setiap kendaraan proses yang ingin memasuki CS critical section harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kendaraan lain yang berada di jalur yang berpotensi konflik. Algoritma ini tidak memakai koordinator pusat. Ibaratnya seperti kita kalau mau ngambil arah ke kanan ya, kan ada mobil lawan arah dari arah lurus. Nah, kita ini mending kayak stopin mobilnya aja gitu yang mau lawan arah ke arah kita. Mungkin dia pasti mau ngalah. Nah, selanjutnya itu algoritma DMA itu teoritis terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi algoritma yang dibandingkan dengan Richard Agrautala yang membutuhkan 2 kali n dikurang 1 pesan per permintaan CS. Kaitan dengan distributed DMA ini adalah implementasi di dunia fisik. Tujuannya ini menjamin safety versi 2, yaitu nggak ada kendaraan di jalur yang berkonflik yang berada di critical section. Pada saat yang bersamaan, untuk mencapai ini, algoritma menggunakan prioritas berbasis timestamp waktu kedatangan dan bertukar pesan status stop passing untuk melakukan siapa yang berhak masuk CS. Ini adalah contoh yang sempurna untuk mencegah tabrakan. Selanjutnya ini algoritma DMA berbasis token passing. Meski disebut privilege message, yang pertama itu ada hanya satu privilege atau token dalam sistem yang awalnya dipegang privilege yang boleh masuk ke critical section. Kedua, setiap node memelihara array rn kurung siku n untuk mencatat nomor urut sequence number permintaan terbaru dari node lain. Ketiga, ketika node 1 ingin masuk critical section, ia menaikkan nomor urutnya rn kurung siku 1 dan mengirim pesan request 1, rn kurung siku 1 ke semua node lain. 4. Ketika node yang memegang privilege selesai dengan critical sectionnya, ia memperbarui array ln kurung siku 1, yaitu menandakan permintaan 1 telah selesai dan memeriksa array rn untuk melihat node lain. J yang permintaannya rn kurung siku j belum terpenuhi. Rn kurung siku j sama dengan ln kurung siku j ditambah 1. Lalu yang terakhir, node-node tersebut dimasukkan ke antrian queue dan privilege dikirimkan ke node pertama di antrian head kurung key. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah algoritma DMA yang paling fundamental. DMA ini menjamin mutual exclusion karena hanya satu privilege serta menjamin deadlock free atau bebas deadlock dan starvation free. Ya, ada distributed deadlock detection. Distributed deadlock detection itu dalam sistem terdistribusi modern seperti arsitektur microservice atau aplikasi berbasis remote procedure calls atau RPC sangat rentan terhadap deadlock. Terjadi ketika ada siklus tunggu dependency cycle, contohnya proses S1 memanggil S2 dan menunggu respon, sementara S2 memanggil S3. Akhirnya
S1 lalu menunggu respon S1, S2. Mendeteksi siklus ini di sistem yang berjalan sangat sulit. Arsitektur atau model implementasi. Triple D mengusulkan implementasi monitor black box. Black box monitor ini bekerja tanpa perlu melihat kode sumber layanan. Ia hanya mengamati pesan masuk dan keluar. Cara kerjanya yang pertama, sebuah monitor dipasang di samping setiap service sebagai proxy. Yang kedua, monitor ini melacak dependensi ketika service S1 mengirim request ke S2. Monitor M1 contohnya mencatat bahwa S1 terkunci atau lock menunggu S2. Nah, berarti ini S1 ini nggak punya akses ini ke S2-nya, jadi lock itu berarti menunggu gitu. Lalu yang ketiga, monitor menggunakan algoritma edge chasing dengan mengirimkan pesan khusus yang disebut probes. Nah, algoritma edge chasing ini sebagai kayak misalnya permintaan nih, kayak kalau izin. Nah, aksesnya kekunci nih, mau bilangnya kayak gimana. Nah, caranya begini aja, edge chasing gitu, biar salah satu penerima itu biar tahu itu kalau ada yang minta pesan buat menunggu, buat ya, buat ya ini minta layanan gitulah. Lalu yang keempat, jika M1 monitor melihat S1 terkunci pada S2 dan M1 menerima prop dari S3, M1 akan meneruskan prop itu ke M2 atau mengikuti rantai dependensi. Yang kelima terakhir, deteksi deadlock. Jika sebuah monitor misalnya M1 pada akhirnya menerima kembali prop yang ia ciptakan, ada siklus tunggu dan deadlock menciptakan sendiri. Ini membuktikan bahwa ada siklus tunggu dan deadlock telah terdeteksi. Nah, implementasi DDD ini berbeda dengan DMI yang merupakan pencegahan. Algoritma DDD adalah mendeteksi. Dia nggak bisa ngecegah deadlock terjadi, tapi nyediain mekanisme buat nemuin deadlock yang kalau udah terjadi di dalam sistem. Nah, keunggulannya sistem triple D ini telah dibuktiin secara formal menggunakan COQ sebagai sound. Tidak ada false positif dan komplit, tidak ada false negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.